Pada pertemuan ini akan saya bahas soal ulangan harian integral ya, sebagai persiapan kalian menghadapi penilaian akhir tahun matematika umum kelas 11 SMA, mana minggu depan kamu sudah akan mengalami penilaian akhir tahun ya. Dan tolong kalau bisa ulangan-ulangan di sekolah udah mulai dibahas. Baik, untuk ulangan harian integral saya lihat 10 soal ya, tapi pada kesulitan. Masa 10 soal 1 jam saja nggak sampai gitu ya, nggak selesai gitu. Oke. Tolong gunakan cara cepat ya. Gini loh ya, kalau kita bicara teknik integral itu terbagi dua. Ada integral substitusi dan ada integral parsial. Integral substitusi itu bisa digunakan apabila ada perkalian atau pembagian dan pangkatnya ini berbeda satu. Kamu lihat, ini kan T kuadrat, itu T, itu bisa digunakan integral substitusi. Itu pun kalau hanya sekedar mencari persamaannya, jangan pakai pemisalan, tapi pakai rumus integral substitusi UV. Ingat-ingat aja, ini rumus untuk teknik substitusi. Kalau ada integral, fungsi V kali U pangkat N diintegralin terhadap X, dimana syaratnya ini variabelnya berbeda satu deh ya. Maka integralnya adalah V dibagi turunan U dibagi pangkat N plus 1, dan U-nya pangkatnya bertambah 1 ditambah C karena nggak ada batas. Ngerti? Contoh, ini kita bikin VUN, berarti ini pangkat akar setengah, tapi karena di bawah berarti min setengah. Ngerti nggak ini? Min setengah. Udah, ini sebagai V, itu sebagai U, itu sebagai N, masukin ke sini, dapet ya. Jadi jangan dimisalkan U-an gitu kelamaan ya, pakai rumus saja. Dah. Ayo, berarti V tetap dia adalah V. Lalu ini turunin, 2 nggak punya turunan, min T turunannya 1 ya dong, min 2T kuadrat, ini T ya, sekali lagi ini T bukan X, salah tulis ya, min 4T. Oke, lalu ini tambah 1, min setengah tambah 1 berarti setengah. Udah, lalu ini bertambah 1, min setengah tambah 1 berarti setengah. Setengah itu akar. Ini kecoret kan? Min 1 kan? Setengah naik 2, selesai. Itu jawabannya. Beres. 2 menit selesai integral seperti ini ya. Tapi sekali lagi, jangan menggunakan dimisalin U, pakai rumus integral teknik substitusi. Bisa. Lalu bagaimana kalau integral kayak gini? Oke, kan nggak mungkin kita selesaikan aljabarnya juga ya. Nah, kalau ini beda pangkatnya nggak satu, kita gunakan teknik integral parsial. Dan tolong jangan pakai rumus, tapi pakai cara tabel, yaitu teknik integral parsial dengan metode Tanzalin namanya. Tolong yang belum kenal metode Tanzalin, ya kan, seperti Horner gitu loh ya. Jadi ini dibagi dua. Ada satu sisi yang diturunkan, ada satu sisi yang diintegralkan. Yang diturunkan mana Pak? Yang bisa jadi 0. Kan 5x turunannya 5, turunnya lagi 0. Berarti sekarang ini yang kita turunkan yang 5x. Nah, yang penggal kanan diintegralin. Tahu integral kan? Pangkatnya nambah 1 dan dibagi. Soalnya yang di dalam ini turunannya 1. Yaitu pakai substitusi tadi. Oke, turunin jadi 5. Turunin jadi 0, selesai. Lalu dikalikan ya, ingat-ingat kalinya ke kiri ya, dari kiri ke kanan. Lalu dia plus min nanti. Oke, integralin 6 ya dong. Lalu dibagi dengan 6. Betul nggak? Integralin 7 dibagi dengan 7. Tinggal dikaliin, selesai. Jangan lupa plus min. Jadi hasil integralnya adalah kaliin aja. Berarti adalah 5x kali dibagi 6, x pangkat 6, 5 loh ya. Jangan lupa min, urutannya gitu, plus min gitu ya. Nah, lalu keluarin yang sama. Yang sama apa? 5. Yang sama apa? 6. Yang sama apa? X plus 4. Pangkat terkecil, jadi pangkat 6. Kalau saya keluarin 5/6 dan X pangkat 6,
Ngerti? Berarti ini tinggal X saja, ya dong. Yang ini tinggal 1/7 X plus 4 saja. Nah, sekarang dibuat penyebut sama, yaitu dibikin 7/7. Ngerti? Jadi sekarang 7-nya keluar. Oke? Yang di sini adalah 6x min 4 atau 2 kali 3x plus 2. 2-nya kecoret sama 6, 3. 3 kali 7 itu 21. Dapat. Ya, coba 2 menit selesai. Gampang ya? Pakai metode Tansalin. Kalau pangkatnya ini sama atau lebih gede gitu. Tapi kalau ini beda 1, pakai tadi substitusi. Ini namanya disebut konsep turunan. Turunan itu anti integral, integral itu anti turunan. Jadi kalau ada fungsi diturunkan lagi, namanya turunan kedua. Oke, kalau ke atas diintegralkan. Lalu masih ingat titik stasioner? Artinya turunan pertamanya 0. Dan melalui masukin jadi benar absis X yang ditanya ordinat, berarti Y-nya. Pertama kita integralin. Integral dari turunan kedua itu turunan pertama. Berarti integralnya adalah 2x plus C. Dan turunan pertama itu merupakan titik stasioner jika dimasukin X bernilai 0. Jadi kalau X-nya 1 berarti 0 ini. Jadi dapat karena titik stasioner. Berarti persamaannya adalah 2x min 2. Bisa ya? Lalu bagaimana? Yang ditanya adalah y(f(x), diintegralin lagi. Oke, integralin lagi. Integral dari 2x min 2 berarti adalah x kuadrat min 2x plus c. Lalu melalui 0, 0. Artinya kalau x-nya dimasukin 0, efeknya 0. Berarti c-nya adalah 0. Berarti persamaannya adalah x kuadrat min 2x. Yang ditanya ordinat y atau fx pada saat x-nya min 2. Masukin x-nya min 2. Masukin x-nya min 2, jadilah 8. Berarti jawabannya pada saat absisnya min 2, ordinatnya adalah 8. Bisa ya? Gampang? Konsep turunan integral itu antinya, lawannya. Oke. Kemudian integral itu mempunyai beberapa sifat. Salah satunya kalau ada kali itu boleh keluar dari integral. Kalau tambah ya tambah aja, kurang ya kurang aja. Tentunya dengan batas yang sama. Kalau batasnya udah sama 0,202, maka persamaan ini dapat saya masukkan nilai tersebut, 5-nya keluar, fx itu 3. Ngerti? Lalu m-nya sudah keluar, gx min 1. 6-nya keluar, hx adalah 3. Katanya sama dengan 0. Oke, kaliin, kurangin, dapat m-nya min 3. Persamaan yang kedua, kayak tadi, bahwa angka itu boleh keluar dari integral. Berarti min 9 fx 3, 7 gx min 1, 10 n hx 3. Dapat. Jadi n-nya ketemu. Yang ditanya adalah m min n. Min jadi plus. Berarti jawabannya min 2. Jelas ya? Gak sulit kok. Oke. Berikutnya. Nah, gimana kalau kayak gini? Integral itu operasi yang nggak boleh ada kali, nggak boleh ada bagi. Bolehnya hanya kurang, tambah, dan pangkat. Lalu gimana kalau ada kali, Pak? Ya kaliin dulu. Atau kalau ada beda 1 tadi pakai substitusi. Kalau bedanya nggak 1, sama atau lebih gede, pakai parsial. Substitusinya pakai rumus UV, parsialnya pakai rumus Tansalin. Gitu. Cepet. Ya, kita jembrengin dulu. Masih ingat dulu di SMP a kuadrat min b kuadrat, a kuadrat min b kuadrat, betul nggak? Ini kan juga sama, cuma sekarang jadi pangkat 4. Sudah nggak ada kali kan? Berarti bisa diintegralin, naik aja pangkatnya 5/5. Kalau nggak ada x, kasih x. Kalau nggak ada batas, dari c. Selesai, itu jawabannya. Ya, saya kira soal kayak gini setengah menit dapat ah. Oke. Berikutnya, mencari nilai-nilai tertentu pada ekspresi integral. Kayak tadi, bilangan boleh keluar dari integral, lalu ini tolong dihilangkan kalinya dengan jalan dijembrengin. Dapat? Lalu gimana batas? Atas kurang bawah. Jadi kalau sama dengan min 58, artinya integralin 3 bagi 3, 2 bagi 2, kasih E gitu ya. 2 kurang 0.
Artinya apa? Artinya A, sepertiganya diem, 2 pangkat 3, jelas, terus 2 kuadrat, terus 2 kali 6, karena bawahnya 0. Bikin depan nyebut sama, kaliin silang, dapat A-nya adalah 3. Bisa ya? Gampang sekali kok. Oke? Next. Nah, kalau seperti ini memang harus kita buat substitusi karena fungsi. Jadi integral substitusi yang benar-benar digunakan substitusi itu hanya jika fungsi. Tapi kalau dalam bentuk aljabar, tolong pakai UV. Demikian juga mengenai parsial. Yang pakai benar-benar rumus parsial itu kalau fungsi. Tapi kalau aljabar pakai metode tabel Tanzalin tadi. Kita misalin. Siapa yang dimisalin? Akar X. Dimisalin apa? U. Berarti kalau gitu batasnya yang tadinya 1,4 sekarang jadi akar 1, akar 4, 1,2. Berarti DU adalah, masih ingat turunan akar, 1/2 akar. Dan kalau begitu DX adalah 2 akar X tadi kan U, dari 2U DU. Substitusikan. Batasnya berubah, 1/akar X diganti 1/U, Fx diganti Fu, Dx diganti 2Du, habis U-nya 2 keluar dari akar. Oke, berarti 2, batas 1 Fu Du ya sama dengan 1 Fx Dx, berarti jawabannya 2 akar 2. Selesai. Bisa? Next. Wah, ini kayaknya ribet ya. Ingat loh tadi, integral itu operasi yang nggak boleh ada kali. Berarti ini kita bikin satu variabel X aja. Gimana caranya? Masih ingat, X itu pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah. Kalau dikali, pangkatnya bertambah, 4,5. Akar itu pangkat per. Jadi yang kurung-kurung banyak, akar-akar banyak ini dapat saya ganti dengan berapa? X pangkat 4,5. Ayo, dari mana 4 tambah setengah? Dibagi 5, kan akar pangkat 5. Oke, lalu dikalikan lagi 2 dan dikalikan X kuadrat. X kuadrat 2 itu kan 10/2. Ini boleh dikasih 9/2 ya, biar enak ya. Lalu dikalikan 2X kuadrat. 2X kuadrat itu adalah 20/2 ditambah dengan 9/10. Berarti 29/10. Sekarang sudah nggak ada kali. Bisa, cuma pangkat aja, kalinya bilangan. Gimana integral? Nambah 1. Kenapa susah? Berapa nambah 1? 29/10 nambah 1, 39/10. Dan dibagi dengan depannya, dibagikan ke depannya, tendang ke atas, dapat. Kan 39/10 itu artinya 30/10, 3 kan? 9/10, kita balikin ini tadi. Itulah X pangkat 9/10, ketemu. Jadi itu jawabannya. Bisa ya? Oke, gunakan sifat-sifat pangkat. Nah, lihat, ini kan pangkatnya sama, Z-nya, variabelnya, gak beda 1. Berarti kita gunakan parsial cara Tanzalin. Oke, bikin dulu kayak gini. Min setengah kan, mana yang diturunkan, mana yang diintegralin. Ini turunin, itu integralin. Jadi 3X, turunnya 3, turunnya 0, habis. Lalu gimana? Bertambah 1. Berarti min setengah jadi setengah. Lalu dibagi setengah jadi 2, ngerti nggak? Lalu bertambah lagi 1 jadi 3/2. Oke, dibagi 3/2 kali 2/3, berarti 4/3. Udah kaliin, jangan lupa plus, min, gitu dan seterusnya. Jadi gimana menjadi? Ya, 6Z akar. Terus gimana dikalikan menjadi min 4, 1/2, dia akar dia. Dengan batas 3 dan 0. Masukin 3 dulu. Masukin 3 jadi 18 kali 2, 36. Masukin 3 menjadi 4 kali 8, 32. 4. Masukin 0 jadi habis. Masukin 0 jadi min 4. Atas kurang bawah kan, min jadi plus. Berarti jawabannya 8. Bisa ya? Pakai metode Tanzalin. Saya lihat kalau ngerjain manual lama banget ini. Oke. Nomor 10 yang soal sepanjang ini kita juga bisa pakai Tanzalin. Ya, cuma agak panjang dikit. Sekali lagi kita pecah ini menjadi pangkat setengah, karena ke atas berarti min setengah. Ini yang diturunkan, itu diintegralin. Gimana berarti? Turunin 5x kuadrat, turunannya 5, turunannya 10x, turunannya 10 dan 0. Tuh, lihat tuh, 3 proses.
Pangkat tuh pokoknya bertambah. Berapa jadi? Setengah. Berapa jadi? 1,5. Berapa jadi? 2,5. Ngerti? Dan ini pangkatnya dikurunkan, dibagikan jadi 2. Oke, jangan lupa ini ada turunannya. Turunannya min 3 kan, dibagikan. Ini pun juga gitu, diturunin jadi min, turunannya min 3 jadi plus sehingga 27. Ngerti nggak 27? Ini pun juga gitu, diturunin ya dan diturunin lagi. Min 405. Tinggal dikalikan. Udah kali ke sini, dapet. Kalikan lagi, dapet. Kalikan lagi, dapet. Jangan lupa ditambah C. Selesai. 10 soal integral yang lama di kalian ulangan tadi. Ternyata dalam 15 menit sudah selesai. Gunakan metode Tanzalin dan substitusi dengan rumus UV. Ya, itulah pada pertemuan ini. Tolong diulang-ulang. Nanti pasti hari Senin di penilaian akhir tahun integral pasti muncul dan bentuknya pasti seperti ini. Karena kalau pakai cara biasa panjang sekali, pakai Tanzalin mudah. Itulah pada pertemuan ini. Dan setelah penilaian akhir tahun, kalian bisa bergabung pada program Intensive Holiday Program bersama Margo Study Club, di mana sudah kelas 12 kalian. Dan sebelum masuk sekolah akan kita beri latihan TPS, tes potensi skolastik, dan mengenalkan soal-soal UTBK tahun 2021. Kamu harus tahu limit tuh yang keluar di 2021 UTBK apa. Ya, ternyata di TPS ada limit. Semua akan kita bahas di Intensive Holiday Program, soal-soal terbaru, sehingga nanti pada saat kamu sekolah masuk, kamu udah punya dasar awal belajar soal UTBK terbaru dan TPS, sehingga kamu nanti di kelas 12 tinggal perbaiki rapot semester 5, ya kan? Kalau memang itu bisa untuk masuk ke perguruan tinggi, bagus. Kalau enggak, kamu sudah mengenal berbagai soal TPS dan UTBK. Silakan bergabung. Saya akhiri ya, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.